3. Sini saya akan mewawancarai seorang owner atau manajer ya, Pak, Ya. dari PT Royal Artomoro Sukses. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa latar belakang Bapak sebagai owner tersebut? Latar belakang itu pendidikan ya. Kalau pendidikan kebetulan saya lulusan SMK. SMK dulu itu dari Sekolah Menengah Analis Kesehatan di bawah Departemen Kesehatan. Hanya itu aja. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda menangani perbedaan pendapat di dalam tim? Perbedaan pendapat di dalam tim, pada dasarnya semua kan harus musyawarah mufakat, tapi keputusan mutlak pasti ada di jabatan tertinggi. Itu biasanya sudah tak arahkan untuk masalah pendapat untuk kemajuan perusahaan. Jadi tetap terbuka, tetap semua karyawan bisa mengemukakan pendapat. Tetap pendapat yang terbaik pasti kita pilih. Apa tantangan terbesar yang dihadapi bisnis departemen Anda saat ini? Kalau masalah tantangan bisnis pasti kita lihat dari tantangan global, kemudian juga dari tantangan lokal ya. Yang paling besar masalahnya itu kita di penjualan SDM. Nanti kadang naik turun ya, Pak. Antara naik turun dan kita agak sulit ya buat nyari SDM, khususnya di bidang penjualan dan pemasaran produk. Bagaimana Anda membantu anggota tim yang sedang kesulitan berkembang? Yang pasti mereka harus sesuai dengan rencana ataupun plan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya, dalam mencapai target, kemudian juga dalam melakukan rutinitasnya mereka sebagai tim penjualan, baik tim admin gitu ya. Jadi kita itu akan memastikan mereka semua on the track. Jadi saat ada keluar, kita akan memberikan arahan sampai peringatan. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menjaga semangat tim tetap tinggi di masa sulit? Jadi kita ada namanya reward ya. Selain reward juga, pertama tim yang bergabung itu kita mengarahkan atau menjelaskan bahwa perusahaan ini pada dasarnya juga milik bersama. Dalam arti jadi maju dan mundurnya perusahaan itu ditentukan sama teman-teman karyawan. Jadi mau masa sulit maupun masa maju ya, teman-teman tetap harus merasa memiliki. Jadi saling bangun kinerja gitu. Selanjutnya, apa kebiasaan pagi Anda yang paling mendukung produktivitas? Kebiasaan pagi yang pasti di kantor itu kita berdoa, kemudian briefing, kemudian merencanakan untuk hari ini dan mereview hari kemarin. Yang terakhir, pesan sama kesan Bapak. Pesan dan kesan, kalau pesan itu sih untuk semua ya, untuk semua karyawan, untuk semua pekerja gitu ya, buat anak-anak muda juga ya, saat bekerja itu harus merasa memiliki, jangan bekerja dengan setengah hati. Kemudian kalau kesan selama saya memimpin sih, kesannya saat ini cukup baik, tim juga baik, perusahaan juga bisa growth, bisa maju, seperti itu sih. Oke.
Kesimpulannya, manajer memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas tim. Tidak hanya sebagai mengatur pekerjaan, manajer juga berperan sebagai pemimpin yang mampu mengarahkan, membimbing, dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menetapkan target yang jelas, membagi tugas secara efektif, serta membangun komunikasi yang terbuka, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif. Selain itu, pemberian motivasi, dukungan, dan apresiasi terhadap kinerja tim mampu meningkatkan semangat kerja dan rasa tanggung jawab setiap anggota. Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan pengembangan kemampuan anggota tim, manajer membantu meningkatkan kualitas kerja serta mendorong pertumbuhan individu dan tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah tim dan organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam mengelola sumber daya manusia secara profesional, adil, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal.